Gaby yakin adik-adik di rumah sehat, kuat, yang pasti bersuka cita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali mau sama-sama memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, menari bersorak-sorak buat Tuhan. Dan kita juga mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau bersorak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada, amin. Bila roh Allah ada di dalam, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti daun. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekarang adik-adik menari di rumah dengan gaya bebas ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan bebas. Adik-adik terserah mau nari kayak gimana. Dan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi semuanya menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Haleluya. Adik-adik tahu nggak? Bukan cuma adik-adik yang bisa menari, bukan cuma kakak-kakak yang bisa menari buat Tuhan, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada rumput yang bisa menari juga buat Tuhan. Mari sama-sama kita tetap bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala
bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan bebanku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah menari buat Tuhan, kita sudah melompat buat Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah, tiba saatnya kita kembali mau menyiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat adik-adik semua semakin mengenal isi hati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari.
kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuji, memuliakan, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang akan menuntun kami. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami semua. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, semoga adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan bersuka cita ya, walaupun hanya beribadah secara online di rumah masing-masing. Oh ya, hari ini kakak ingin bertanya deh kepada adik-adik. Adik-adik tahu tidak seorang jenderal yang namanya Napoleon Bonaparte? Apa ada yang pernah mendengarnya? Ya, dia adalah seorang jenderal yang sangat terkenal. Walaupun badannya kecil, tapi adik-adik tahu ketika dia hadir di medan pertempuran, maka anak buahnya beserta prajuritnya langsung seketika menjadi orang-orang yang berani dan menjadi orang-orang yang bersemangat. Karena mereka yakin ketika ada jenderal bersama-sama dengan mereka, ketika menghadapi peperangan, mereka pasti akan alami kemenangan. Tapi Napoleon Bonaparte pernah berkata kepada anak buahnya, dia bilang begini adik-adik, tidak selamanya aku bisa ikut bersama-sama dengan kalian dalam medan pertempuran, karena dia hanyalah seorang manusia biasa. Namanya manusia pasti pernah merasa capek adik-adik, pasti pernah merasa takut, pasti pernah merasa sakit. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Napoleon Bonaparte. Makanya dia bilang dia tidak bisa terus-menerus hadir di medan pertempuran. Nah adik-adik, tapi ada satu pribadi yang selalu menyertai kita. Dia selalu hadir dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dia adalah Tuhan. Seperti Tuhan yang menyertai umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Nah hari ini kakak ingin bercerita tentang kisah Yosua bersama dengan umat Israel yang mengalami penyertaan Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, walaupun mereka sempat membuat kesalahan. Jadi pada suatu hari adik-adik, ketika umat Israel sedang berkemah, ada sekelompok orang yang wajahnya asing. Selain asing, mereka juga berpakaian compang-camping, lusuh gitu adik-adik, pakaiannya buruk-buruk. Nah, ketika mereka datang ke perkemahannya umat Israel beserta Yosua bertanya, dari manakah datangnya kalian? Kemudian orang-orang asing berkata kepada Yosua dan umat Israel, mereka bilang bahwa mereka berasal dari negeri yang sangat jauh. Saking jauhnya, mereka tunjukkan bagaimana bekal yang mereka bawa, roti yang masih panas mereka bawa, kini sudah nggak ada lagi, sudah kering bekal-bekal mereka. Bahkan pakaian mereka sudah busuk-busuk, sudah compang-camping. Begitu juga dengan sendal mereka atau kasut mereka, sudah robek-robek. Mereka katakan mereka sangat jauh. Nah, oleh sebab itu pada saat itu Yosua dan umat Israel menyuruh mereka untuk masuk ke perkemahan sehingga mereka dibiarkan hidup. Kemudian mereka dianggap seperti tamu dan mereka mengikat perjanjian dan persahabatan dengan orang-orang ini. Jadi orang-orang asing ini berkata kepada Yosua dan umat Israel, nanti suatu saat ketika mereka butuh pertolongan, mereka mau supaya Yosua dan umat Israel menolong mereka. Tapi adik-adik tahu bahwa ternyata orang-orang asing ini bukanlah orang-orang yang benar-benar asalnya sangat jauh, tapi mereka adalah orang-orang yang dari Kanaan, orang-orang Kanaan dari Gibeon yang kotanya dekat dengan perkemahan umat Israel. Wah, berarti tandanya mereka sedang berbohong ya adik-adik. Mereka membohongi Yosua dan umat Israel. Dan inilah yang menjadi kesalahan terbesar dari Yosua dan umat Israel. Kenapa? Kan Yosua sudah membantu orang-orang asing ini.
bahkan mereka memberikan mereka makan seperti itu ya. Mereka juga diberikan bekal. Wah, apa kesalahannya? Kesalahannya adalah karena Yosua tidak bertanya dulu kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan, sebelum mengikat perjanjian. Yosua tidak bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus Yosua lakukan kepada orang-orang asing ini. Wah, sayang ya adik-adik ya. Karena hal itu, setelah 3 hari lamanya, barulah Yosua dan umat Israel sadar bahwa ternyata mereka telah tertipu. Wah, tapi sayangnya sudah terlambat adik-adik. Mereka sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang asing ini. Jadi sewaktu-waktu ketika orang asing ini datang meminta pertolongan, maka Yosua beserta umat Israel harus menolong mereka. Beberapa waktu kemudian, orang-orang Kanaan dari Gibeon ini kembali datang kepada perkemahan umat Israel, dan mereka berkata begini, tolonglah kami, karena pada saat itu orang-orang Gibeon ini sedang diserang oleh 5 orang raja adik-adik. Mereka diserang oleh 5 raja yang sedang bersekutu untuk memerangi orang-orang Gibeon ini. Orang-orang Gibeon ini diserang oleh 5 orang raja dari Yerusalem, Hebron, kemudian dari Yarmut, Lakis, sama Eglon. Luar biasa ya, banyak sekali musuhnya orang Gibeon ini, sehingga mereka meminta pertolongan Yosua beserta pasukannya. Mau tidak mau, Yosua pun ikut berperang dengan orang-orang Gibeon ini. Tapi untuk menuju medan peperangan itu, mereka harus melewati jalan yang sangat jauh. Wah, akhirnya Yosua jadi kesusahan sendiri adik-adik beserta umat Israel. Nah, mereka harus mengalami perjalanan yang sangat jauh, kemudian mereka harus menghadapi panas yang sangat terik, kemudian juga mereka sempat waktu itu merasakan Tuhan menurunkan hujan es yang lebat, bahkan batu-batuan dari gunung batu itu berjatuhan, sehingga banyak yang meninggal adik-adik. Tapi luar biasanya kita bisa kembali melihat bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu terus menyertai orang-orang Israel, karena waktu itu lebih banyak pihak musuh atau orang-orang Gibeon yang meninggal daripada orang-orang Israel adik-adik. Bahkan pada saat itu peperangan berlangsung seharian penuh. Pasti capek banget itu ya orang Israel ya. Siapa suruh sih tadi nggak tanya dulu sama Tuhan ya, gitu ya. Akhirnya mereka mengalami kesusahan yang besar. Peperangan terjadi seharian penuh, dan pada akhirnya hari sudah mau gelap adik-adik. Nah, ketika hari sudah mau gelap, itu tandanya bisa saja pihak musuh bisa melarikan diri, dan bisa-bisa Yosua beserta pasukannya menjadi kalah. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu? Nah, pada saat itu Yosua melakukan sesuatu hal yang mustahil bagi kita, yang sangat tidak mungkin, tidak seperti di luar akal kita. Waktu itu Yosua menyuruh atau memerintahkan matahari untuk berhenti. Masa matahari bisa dibuat berhenti oleh Yosua? Tapi adik-adik tahu, karena kuasa Tuhan, Yosua meminta kepada Tuhan matahari berhenti, maka berhentilah matahari itu. Dan bulan pun berhenti bergerak sampai pertempuran Yosua dan umat Israel itu selesai. Bahkan sampai Yosua dan umat Israel beserta pasukannya mencapai kemenangan. Wah, padahal tadi si Yosua sudah lupa meminta pimpinan Tuhan. Tapi kembali kita bisa lihat bahwa Tuhan menyertai Musa beserta pasukannya ketika Musa datang memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kesimpulannya adik-adik adalah jangan lupa untuk kita meminta pimpinan Tuhan. Biasanya Yosua itu selalu ketika mengambil keputusan, dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Kisah ini adik-adik bisa lihat di dalam Yosua pasal 9, tentang kisah bagaimana Yosua ini lupa meminta pimpinan Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tetap menolong Yosua beserta umat Israel. Yosua biasanya meminta pimpinan Tuhan ketika dia mengambil keputusan, tapi kali itu Yosua lupa meminta pimpinan Tuhan, sehingga dia mengalami kegagalan, dia mengalami kesusahan yang besar. Karena dia lupa minta pimpinan Tuhan, bukan cuma Yosua yang susah, tapi juga umat Israel, orang-orang yang beserta dengan dia. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah jangan lupa untuk kita meminta pimpinan Tuhan. Karena kita ini manusia biasa,
Tadi kita bisa belajar dari kisah Napoleon Bonaparte. Dia bilang dia terbatas, namanya manusia, dia tidak bisa hadir terus di medan pertempuran. Orang-orang terdekat kita tidak bisa terus bersama-sama dengan kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia terus menyertai kita. Bahkan walaupun tadi seperti Yosua lupa meminta pimpinan Tuhan, Tuhan tetap menyertai Yosua. Ayo adik-adik kita belajar meminta pimpinan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika adik-adik bangun pagi, sebelum adik-adik beraktivitas, sebelum adik-adik bersekolah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Adik-adik juga bisa berdoa meminta supaya Tuhan kasih kemampuan ketika adik-adik mengalami kesusahan, ketika adik-adik mengalami kesulitan. Ketika mungkin ada adik-adik yang sudah mulai mencari sekolah yang baru, ketika sudah lulus sekolah, mau menentukan sekolah yang baru, adik-adik minta pimpinan Tuhan. Tuhan mau adik-adik bersekolah di mana? Apapun keputusan yang adik-adik ambil, libatkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasakan penyertaan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi kisah Yosua, mereka merasakan mujizat yang luar biasa. Matahari sampai berhenti, bahkan Alkitab mencatat tidak ada hari baik yang lalu sampai yang kemudian terjadi seperti hari itu. Matahari berhenti berputar dan juga bulan berhenti bergerak. Ayo adik-adik kita minta pimpinan Tuhan, karena dengan dipimpin Tuhan kita alami kemenangan. Amin adik-adik. Nah, seperti biasa kakak punya ayat hafal buat adik-adik di rumah. Jadi adik-adik bisa kembali buka Alkitabnya. Tadi kisah ini kakak sudah jelaskan terdapat dalam Yosua pasal 9. Nah, tapi ayat hafalan kita terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ayo adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya. Kemudian lihat kakak, karena kakak akan kasih gerakannya supaya adik-adik di rumah mudah untuk mengingatnya. Ketika adik-adik mudah mengingatnya, adik-adik akan terus mengingat firman Tuhan itu. Ketika adik-adik dalam kesusahan, ketika adik-adik lemah, adik-adik bisa ingat firman Tuhan yang adik-adik hafal. Oke, sekarang kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. 37. Oke ya, begini bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bisa adik-adik? Ikuti gerakan kakak sekali lagi ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke adik-adik, semoga adik-adik di rumah tetap menghafal. Ingat, jangan lupa untuk minta pimpinan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Tuhan ingatkan kami, anak-anak All Kids, tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan ajarkan kami apapun yang kami lakukan, kami terus minta pimpinan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami akan alami kemenangan-kemenangan, kami akan alami mujizat-mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak All Kids yang sudah beribadah secara online hari ini. Engkau memberkati mereka di dalam keluarga mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, memberkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya, bahkan Engkau memberkati anak-anak All Kids dalam sekolah mereka. Berikan mereka hikmat-Mu, biar Tuhan mereka terus menjadi terang, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, happy Sunday, God bless you.